Kembali lagi bersama saya di YouTube Saroupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri 9 Kuburan di Gunung Selok. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Misteri 9 Kuburan di Gunung Selok. Gunung Selok adalah tempat yang diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Letaknya di pesisir selatan Jawa Tengah, dikelilingi hutan lebat dan jurang curam. Konon, di sana terdapat 9 kuburan kuno yang disebut-sebut sebagai gerbang arwah. Tidak ada yang berani naik ke puncak Gunung Selok setelah matahari tenggelam. Bahkan siang hari pun, pepohonan tampak seperti membisikkan sesuatu. Warga desa Cikembang, yang tinggal di kaki gunung, percaya bahwa tempat itu dikutuk. Menurut legenda, 9 kuburan itu bukan makam biasa. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir 9 dukun sakti yang dibantai pada masa penjajahan karena dianggap murtad dan bekerja sama dengan setan. Banyak yang percaya arwah mereka masih gentayangan, menjaga rahasia gelap yang terkubur bersama mereka. Dan siapapun yang mencoba mengusik ketenangan mereka, tidak akan pernah kembali dengan waras. Cerita ini bermula ketika 3 orang pemuda pencinta alam, Reza, Andin, dan Yoga, memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke puncak Gunung Selok. Mereka mendengar mitos tentang 9 kuburan itu dan ingin membuktikan kebenarannya. Itu cuma cerita rakyat. Paling juga hanya makam tua, kata Reza meremehkan. Ia yang paling bersemangat, mengajak yang lain untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Mereka mulai pendakian pada siang hari, membawa peralatan lengkap, tenda, kamera, GPS, dan bekal. Jalur ke puncak memang jarang dilalui, penuh semak berduri dan akar-akar pohon menjuntai seperti tangan dari tanah. Menjelang sore, kabut turun perlahan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan, tangisan bayi, dan suara langkah dari semak-semak. Namun setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah dataran kecil. Yoga menghidupkan api unggun, dan Andin membaca peta. Menurut peta ini, 9 kuburan itu ada di dekat puncak. Mungkin 1 jam lagi jalan kaki, katanya. Tiba-tiba, Reza menemukan sebuah batu nisan kecil tak bertulisan di balik semak. Ini mungkin salah satunya, ujarnya sambil menyenter batu itu. Begitu disentuh, batu itu mengeluarkan suara mendengung rendah. Tanah di sekitarnya terasa hangat dan bergetar halus. Kita gak sendirian di sini, kata Andin, suaranya gemetar. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, seperti berasal dari dalam tanah. Api unggun pada mendadak, dan hawa menjadi sangat dingin. Saat tengah malam, Reza menghilang. Tenda kosong, tasnya masih di dalam. Yoga dan Andin panik, berteriak-teriak memanggilnya, tapi hanya Gema yang menjawab. Mereka menyusuri sekitar tenda dan menemukan jejak kaki Reza menuju arah timur, ke dalam hutan yang lebih gelap. Aneh, jejak itu terhenti tepat di depan sebuah makam batu yang tampak lebih besar dan tua. Batu nisannya retak, dan ada ukiran kuno di sana, simbol-simbol aneh yang tidak mereka mengerti. Ini pasti salah satu dari 9, kata Yoga. Mendadak, tanah di depan mereka retak. Asap hitam tipis keluar, dan sesosok bayangan berdiri, tinggi, dengan wajah tertutup rambut dan tangan panjang menjuntai ke tanah. Matanya merah menyala. Tinggalkan tempat ini, suara itu bergema, bukan dari mulut, tapi dari kepala mereka. Yoga tersungkur, sementara Andin menariknya pergi. Mereka lari tanpa arah. Kabut semakin pekat,
dan suara-suara semakin dekat. Tangisan, tawa mengerikan, suara orang merintih dalam bahasa yang tak dikenal. Mereka terjebak. Hutan berubah bentuk, seolah hidup. Pohon-pohon bergerak perlahan, akar mencuat dari tanah seperti mencengkeram kaki mereka. Andin mulai berhalusinasi. Ia melihat Reza berdiri di antara dua pohon, tersenyum pucat. "Ayo ikut aku," katanya. Tapi saat Yoga menoleh, sosok itu berubah menjadi mayat busuk dengan mata kosong. Mereka akhirnya menemukan gua batu besar yang tampaknya tempat upacara kuno. Di dalamnya, 9 batu nisan disusun melingkar, dengan lingkaran darah kering di tengahnya. Saat mereka masuk, tubuh mereka terasa berat. Waktu seperti berhenti. Di dinding gua tertulis mantra dalam bahasa Jawa kuno, "Sing langgar bakal ilang jiwa nelan ragae." Siapa yang melanggar, akan hilang jiwa dan raganya. Di tengah ruangan, Reza duduk bersila, matanya terbuka tapi kosong. Di depannya, terdapat kotak besi kecil berkarat. "Aku harus membukanya," gumamnya. Tapi begitu Reza menyentuh kotak itu, teriakan menggema di dalam goa. 9 arwah muncul dalam bentuk kabut hitam dengan wajah hancur, melayang di atas mereka. "Kalian telah membuka segel kami," bisik salah satu roh, "dan sekarang, kalian bagian dari kami." Yoga mencoba menarik Reza, tapi tubuh temannya sudah kaku, dingin. Andin berdoa, menangis, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Cahaya dari senter mereka meredup, udara menjadi lengket seperti kabut berdarah. Yoga dan Andin berlari keluar dari goa, tapi jalan sudah tidak sama. Hutan berubah. Mereka seperti tersesat di alam lain. Tak ada suara burung, tak ada langit, hanya hitam dan bisikan. Setelah semalaman berlari, mereka tiba-tiba terbangun di bawah pohon besar. Waktu terasa aneh, hari masih malam, tetapi tubuh mereka seperti sudah berhari-hari tanpa tidur. Mereka berhasil turun ke desa dalam keadaan linglung. Warga menemui mereka dan berkata bahwa mereka hilang selama 3 hari. Namun yang lebih mengejutkan, Reza tidak ditemukan. Bahkan tenda mereka pun tidak ada jejaknya. Saat mereka kembali ke kota, Yoga mengalami gangguan mental dan masuk rumah sakit jiwa. Ia terus menggambar lingkaran 9 batu nisan dan berbisik tentang gerbang yang telah dibuka. Sementara Andin tidak pernah berbicara lagi tentang Gunung Selok. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, ia melihat bayangan Reza berdiri di pojok kamarnya, dengan mata merah, tersenyum. Dan Gunung Selok tetap berdiri diam, menyimpan 9 kuburan dan satu rahasia yang seharusnya tidak pernah ada. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.